Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Dari informasi yang sudah kami sampaikan tadi, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perdagangan dengan beberapa menteri lainnya melakukan pertemuan dengan pemerintah China, dan itu juga menghasilkan hal yang cukup signifikan, terutama dari sisi ekspor Indonesia ditargetkan meningkat 3 kali lipat di tahun 2024 mendatang. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Handito, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kemudian kesanggupan Indonesia dalam melakukan ekspor ke China nantinya? Saya rasa sih kita melihat pasar China ini memang sangat potensial. Jadi kita pasti sanggup lah. Sebenarnya kita akan dalam posisi yang diuntungkan karena pemerintah Indonesia, beberapa menteri sudah ketemu dengan pemerintah China dan ada komitmen. Jangan lupa begini, bagaimanapun peran dari negara di China ini masih sangat besar kan gitu. Nah, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China itu sangat penting untuk membuka pasar buat pelaku usaha. Dan pelaku usaha tinggal tuturi handayani aja ngikut karena pelaku usahanya lagi mau, lagi kepengen gempur pasar China gitu, kira-kira mengikuti kata dubes Indonesia di China kan gitu kan. Tetapi selain itu juga memang pasarnya lagi welcoming gitu. Jadi sebenarnya, nah tapi sekarang PR terbesarnya adalah bagaimana memfasilitasi agar supply chain ekspor Indonesia ke China itu berjalan dengan baik dan efisien gitu. Baik, dalam hubungan dagang seperti ini, Pak Handito, ada tidak kesepakatan ketika Indonesia melakukan ekspor ke China, kemudian China juga melakukan hal yang sama juga terhadap Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, barang-barang atau produk China di Indonesia cukup banyak yang beredar sampai sejauh ini. Dalam hal ini lebih kepada mendorong perlindungan kepada produk dalam negeri, Pak Handito. Iya, memang ada banyak banget lah produk-produk dari China masuk ke pasar Indonesia gitu ya. Saya rasa pemerintah Indonesia juga memberi perhatian bagaimana menjaga agar pasar domestik buat produk-produk Indonesia juga tetap bisa terkelola dengan baik sehingga pasar Indonesia nggak boleh dikatakan nggak hancur gitu ya. Saya rasa itu tugas yang harus dilakukan oleh negara, dan negara saya rasa sudah hadir di sana. Nah, hanya saja kita juga perlu pahami bahwa ini kan di satu sisi kita ingin menahan produk dari luar negeri masuk ke sini. Tapi jangan lupa, sisi yang lain kan kita juga perlu masuk ke pasar itu. Jadi saya rasa pada posisi seperti ini, kita sudah nggak bisa lagi menghindar dari era perdagangan bebas dunia, tetap memberi perhatian kepada pasar dalam negeri harus, tetapi jangan lupa kita juga perlu leluasa ke sana. Artinya apa yang harus dilakukan? Memang ujung-ujungnya adalah peningkatan daya saing. Nah, peningkatan daya saing ini memang akan sangat tergantung pada kesempurnaan supply chain management. Contoh sederhana saja, kalau kita bicara ekspor ikan, ya ikan kan salah satu yang punya potensi, atau produk-produk buah tropis Indonesia gitu, yang pasar China-nya minta banyak gitu, Tetapi kita juga perlu membangun ya supply chain termasuk pergudangan, logistiknya yang baik gitu. Nah, ini saya rasa perlu kita siapkan sama-sama. Kita perlu jaga pasar dalam negeri, tetapi saya rasa jangan sampai karena kita terlalu menjaga pasar dalam negeri kita lupa pasar luar negerinya lagi besar gitu. Kalau pemerintah sudah bilang 3 kali lipat 2024. Jadi kan peluang besar. Pemerintah kan nggak gegabah menetapkan target itu, dan saya yakin, saya dukung apa yang ditargetkan pemerintah pasti tercapai asal kita bisa sama-sama ngurusin ini peluang besar ini.